Selamat datang kembali bersama saya Yudhistira Harisandi, dosen Universitas Abdurrahman Saleh, Situbondo. Sekarang kita akan belajar tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sesi keempat ini kita akan memberikan materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar dan pemasaran ini nanti kita akan memahami tentang definisi pasar ya, dan sampai dengan bauran pemasaran. Latar belakangnya, pasar itu menentukan kelanjutan usaha dalam suatu perusahaan, sehingga banyak di antara perusahaan yang memanajemenkan, menempatkan posisi pemasaran paling depan. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dahulu pasar yang dimasukinya, seperti ada atau tidaknya pasar, seberapa besarnya peluang pasar yang ada, selanjutnya potensi pasar dan tingkat persaingan yang ada. Tujuan perusahaan dalam pemasaran ini tentunya untuk meningkatkan penjualan dan laba, untuk menguasai pasar, untuk mengurangi saingan, untuk menaikkan prestis ya, untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pengertian pemasaran ini adalah dapat kita ketahui bahwa pasar adalah tempat bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Artinya, tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Jadi studi kelayakan bisnis ini dimulai dari kondisi pasar itu sendiri, sehingga kita mengetahui bahwasanya mekanisme pasar itu adalah keseimbangan antara permintaan dan penjualan. Selanjutnya adalah jumlah barang yang dibutuhkan konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Nah, pengertian pasar dan pemasaran ini, penawaran diartikan sebagai berbagai kualitas barang yang ditawarkan di pasar, berbagai tingkat harga disampaikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah harga barang-barang lain atau pengganti, biaya produksi, dan tingkat teknologi. Selanjutnya, jenis struktur pasar dapat dikelompokkan ke dalam pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan juga pasar monopoli. Secara prakteknya, kelompok pasar terdiri dari pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan pasar pemerintah. Untuk strategi persaingan adalah menentukan segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar. Segmentasi pasar itu adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Selanjutnya, segmentasi pasar itu dibagi berdasarkan geografis, demografis, psikologis, psikografis, dan perilaku. Nah, pengertian menetapkan pasar mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar itu meliputi evaluasi segmen pasar, memilih segmen pasar. Nah, menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif ya, sehingga memilih dan menentukan strategi menentukan posisi pasar itu diidentifikasikan keunggulan kompetitifnya, memilih keunggulan kompetitif itu sendiri dengan tepat, selanjutnya mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang dipilih. Nah, untuk strategi marketing mix ini, strategi bauran pemasaran itu adalah strategi produk, strategi harga, dengan metode menetapkan sebagai berikut. Nah, penetapan harga berdasarkan ini ada cost plus pricing ya. Di situ kita akan mengetahui harga pokok sama dengan variable cost ditambah fixed cost
dibagi dengan total penjualan. Itulah dikatakan harga pokok. Nah, selanjutnya harga dengan markup, ya, harga pokok per unit itu dibagi dengan 1 min laba yang diinginkan. Jadi Anda inginkan laba berapa, sehingga ketahuan nanti berapa harga dengan markup tersebut yang dinaikkan. Nah, sekarang kita masuk di break even pricing, atau yang bisa dikatakan dengan target price, target harga. Di situ disampaikan dengan rumus adalah BP FC plus per P min VC. Di situ disampaikan di sini. Itu adalah contohnya seperti tadi ya. Nah, terus berikutnya kita mengetahui persepsi nilai harga. Yang disampaikan adalah harga yang ditentukan oleh kesan pembeli, persepsi terhadap produk yang ditawarkan. Adapun modifikasi harga atau diskriminasi harga tersebut dapat dilakukan berdasarkan menurut pelanggan, menurut produk, menurut tempat, dan juga menurut waktu. Nah, strategi bauran ini meliputi adalah strategi lokasi dan distribusi, penentuan lokasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi adalah pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Karakteristik produk berikutnya adalah faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Nah, saran promosi yang dapat digunakan adalah dengan melakukan periklanan, promosi penjualan, terus selanjutnya adalah publisitas dan penjualan pribadi. Nah, jenis peramalan yang akan datang kita akan mengetahui dengan sistem dilihat dari segi penyusunannya, peramalan subjektif atau objektif di situ. Terus selanjutnya dilihat dari segi sifat ramalan, peramalan kuantitatif atau kualitatif. Dilihat dari segi jangka waktu, maka peramalan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam peramalan itu, kita harus mengumpulkan data, mengolah data, menentukan metode peramalan, memproyeksikan data, selanjutnya adalah mengambil keputusan. Nah, kalau kita sudah berbicara yang tersebut di atas, maka peramalan di masa yang akan datang ini ada jenis-jenis metode peramalannya. Di antaranya adalah metode deret waktu, metode smoothing, dan metode peramalan sebab akibat. Nah, kalau sekarang kita akan mengetahui contoh-contoh kasus dengan rata-rata kumulatif. Kita akan lihat di sini ada PT yang perusahaan seperti ini, sehingga kita akan mengetahui berapa ramalan yang akan bisa kita ketahui secara kualitatif. Nah, ini adalah contoh-contoh perhitungan dari ramalan tersebut, ya. Selanjutnya kita ketahui rata-ratanya, dan demikian pertemuan kita kali ini. Tidak ada gading yang terletak, jadi semua itu perlu kita waspadai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.